Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari Bapak Anas, yaitu tentang pengertian bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Apa sih bimbingan dan konseling yang ada di sekolah itu? Bimbingan dan konseling yang ada di sekolah adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik individu maupun kelompok agar mereka itu mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan melalui berbagai jenis layanan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Tujuan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah itu bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas pengembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi. Selain itu untuk mencapai peserta didik kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, serta hidup bersama dengan individu-individu lain dan harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Yang pertama ada fungsi pemahaman, di mana membantu peserta didik untuk memahami diri dan lingkungannya. Yang selanjutnya ada fungsi pencegahan, di mana agar peserta didik ini mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu pengentasan, di mana untuk mengatasi atau teratasinya masalah dari peserta didik. Yang selanjutnya ada advokasi. Advokasi ini membantu untuk memperoleh hak yang kurang perhatian. Yang selanjutnya ada pemeliharaan dan pengembangan, di mana untuk membantu peserta didik menumbuh kembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Di antaranya prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, dan prinsip yang berkenaan dengan program layanan, serta prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Kemudian yang selanjutnya ada asas-asas bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Apa saja asas-asasnya? Di antaranya 1. Asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, kemudian ada asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tutwuri handayani. Yang selanjutnya yaitu ada peran kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan wali kelas dalam bimbingan dan konseling yang ada di sekolahnya. Peran kepala sekolah, di mana peran kepala sekolah ini dia berperan untuk mengkoordinir program sekolah, menyediakan prasarana, melakukan pengawasan dan pembinaan, dan mempertanggungjawabkan dan menyediakan fasilitas. Kemudian ada peran guru mata pelajaran, yaitu untuk membantu pelayanan bimbingan, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing yang berpartisipasi dalam kegiatan khusus, serta membantu mengumpulkan informasi dari peserta didik. Kemudian ada peran dari wali kelas, di mana peran wali kelas ini untuk membantu guru mata pelajaran melaksanakan perannya. Di antaranya berpartisipasi aktif kegiatan khusus bimbingan dan konseling, serta konferensi khusus dan mengalih tangan siswa yang melakukan layanan bimbingan tersebut. Kemudian ada kegiatan layanan dan pendukung bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Di antaranya ada kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Apa saja kegiatannya? Yaitu ada layanan orientasi, layanan informasi, ada layanan pembelajaran, kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran, ada layanan konseling dan perorangan, serta ada layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok.
Kemudian apa saja kegiatan pendukung bimbingan dan konseling? Di antaranya ada aplikasi instrumentasi, kemudian ada himpunan data, ada konferensi khusus, kemudian ada kunjungan rumah dan alih tangan kasus. Yang selanjutnya ada prosedur umum bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana prosedurnya? Yaitu dengan cara yang mempunyai masalah atau peserta didik ini yang mempunyai masalah, dia bisa datang sendiri. Kemudian dia bisa melewat informasi yang ada atau dicari. Mungkin guru mendengar informasi dari teman kalau anak tersebut sedang ada masalah. Nah, biasanya itu masuk di informasi yang dicari. Kemudian selanjutnya guru itu mengidentifikasi kasus. Terus identifikasi masalah, kemudian didiagnosis, selanjutnya di prognosis, setelah itu diremedi atau dievaluasi. Nah, yang selanjutnya ada bimbingan permasalahan peserta didik, di mana peserta didik ini dilihat dulu dari masalahnya. Ada masalah yang ringan, sedang, dan berat. Masalah ringan itu contohnya anak didik ini bolos dalam sekolah, kemudian berpacaran, selanjutnya mengalami perkelahian, kemudian mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, biasanya kalau ada yang bermasalah seperti itu dibimbing oleh guru, semua guru atau wali kelas. Kemudian ada masalah yang sedang, di mana masalah sedang ini biasanya anak ini terganggu emosionalnya, kemudian dia melakukan tawuran, dia melakukan kesulitan dalam belajarnya, kemudian dia juga mengalami gangguan sosial serta asusila. Biasanya ini dilayani oleh guru pembimbing. Kemudian ada masalah yang berat. Masalah berat ini dilakukan oleh ahli tangan. Biasanya masalah berat ini berkenaan dengan peserta didik ada yang hamil, berkelahi dengan menggunakan senjata yang tajam, kemudian kecanduan alkohol dan narkoba, serta gangguan emosional yang berat. Yang selanjutnya ada program tahunan. Nah, program tahunan ini meliputi ada program tahunan, ada program semesteran, kemudian ada program bulanan, ada program mingguan, dan ada program harian. Nah, yang selanjutnya ada manajemen bimbingan dan konseling di sekolah. Di antaranya ada perencanaan dari program tahunan, ada pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan konseling yang dilakukan di luar jam pembelajaran sekolah atau madrasah, kemudian dapat berbentuk tatap muka maupun non tatap muka. Kemudian ada penilaian kegiatan. Ini meliputi dua hal, yaitu penilaian hasil dan penilaian proses. Sekian materi yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.